Di dalam hukum internasional, negara-negara, organisasi internasional, atau subjek-subjek lainnya yang ditentukan oleh hukum internasional pada dasarnya dapat membuat perjanjian internasional, baik itu sifatnya bilateral maupun multilateral. Tapi ada batasan nggak sih di dalam membuat isi perjanjian itu? Karena mereka memiliki kekuatan untuk membuat suatu hukum di antara mereka sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara-negara selalu akan berkelompok dan membuat aliansi atau sekutu. Dan ini bisa aja membuat kesepakatan untuk saling menggulingkan kelompok-kelompok lain itu ya bisa terjadi. Apa mereka bebas untuk membuat isi dari perjanjian itu? Karena isi dari perjanjian itu kan menyangkut kepentingan politik mereka juga atau politik tertentu. Nah, sebenarnya hal semacam itu untuk sekarang ini tidak mungkin terjadi lagi karena ada sebuah prinsip yang membatasi isi dari perjanjian itu, yaitu prinsip jus cogens. Jus cogens atau disebut juga sebagai ius cogens adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin. Secara etimologi, kata jus atau ius itu diartikan sebagai law dalam bahasa Inggris, dan kata cogens dari kata kogo yang berarti compel dalam bahasa Inggris. Jadi secara harafiah, jus cogens diartikan sebagai compelling law, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum yang memaksa. Nah, istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa konvensi menjadi peremptory norm. Jadi, kedua istilah ini, jus cogens dan peremptory norm, akan selalu berdampingan dalam penjelasannya. Jus cogens adalah sebuah prinsip hukum internasional yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianggap fundamental bagi komunitas internasional dan yang tidak dapat diabaikan dalam kondisi apapun. Gagasan tentang jus cogens ini sudah dikenal di dalam hukum Romawi yang menyatakan bahwa aturan hukum tertentu tidak dapat dibuat mengingat nilai-nilai dasar dari jus cogens yang mereka junjung tinggi. Dia disebut fundamental karena nilai-nilai tersebut merupakan sebuah prinsip yang terkait dengan hukum alam atau hukum kodrat, sehingga menjadi semacam moralisasi terhadap hukum internasional. Konsep jus cogens didasarkan atas penerimaan nilai-nilai fundamental dan superior di dalam sistem hukum internasional. Gagasan ini sebenarnya mirip ya dengan ketertiban umum atau kebijakan umum dalam tatanan hukum nasional. Jus cogens adalah aturan substantif yang diakui memang berstatus lebih tinggi. Sebenarnya jus cogens ini sendiri masih penuh perdebatan di kalangan ilmuwan hukum internasional, sehingga tidak ada konsensus umum yang menetapkan apa saja sebenarnya tindakan yang disebut melanggar jus cogens ini. Meskipun istilah ini masih diperdebatkan secara terus-menerus, jus cogens telah disebut dalam beberapa instrumen hukum di dalam dan di luar hukum perjanjian internasional. Misalnya pada Vienna Conventions on the Law of Treaties tahun 1969 dan Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations tahun 1986 yang menetapkan bahwa sebuah perjanjian tidak berlaku jika bertentangan dengan jus cogens. Seperti telah disampaikan di awal tadi, istilah jus cogens ini sering dikaitkan dengan istilah peremptory norm atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi norma yang harus ditaati, yang ditetapkan di dalam pasal 53 Vienna Convention on the Law and Treaties tahun 1969 yang menetapkan bahwa sebuah perjanjian akan menjadi batal dan berakhir apabila bertentangan dengan prinsip jus cogens ini. Begitu juga dengan pasal 64 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations tahun 1986 menetapkan juga bahwa if a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates. Kemudian menurut pasal 4 tentang Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act tahun 2001 yang diselesaikan oleh International Law Commissions, kemudian pasal 42 Draft Article on Responsibility of International Organizations tahun 2011 juga menetapkan hal yang sama. Nah, kedua aturan ini menetapkan bahwa negara-negara dan organisasi internasional akan bekerja sama untuk mengakhiri setiap pelanggaran jus cogens yang serius dan tidak akan mengakui secara sah suatu situasi yang diciptakan oleh
pelanggaran tersebut atau memberikan bantuan dalam mempertahankan situasi yang menentang jus cogen tersebut. Selain itu, di dalam draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act tahun 2001 menetapkan juga jika negara melanggar jus cogen, mereka tidak dapat meminta keadaan apapun untuk mencegah kesalahan perilaku mereka, seperti suatu keharusan atau force majeure, atau disebut juga sebagai kondisi khusus. Pada akhirnya, tindakan pencegahan tidak akan mempengaruhi kewajiban jus cogen seperti yang ditetapkan di dalam pasal 50 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act tahun 2001. Lantas apa bentuk pelanggaran terhadap jus cogen ini? Sebenarnya tidak ada daftar lengkap peremptory norm atau jus cogen itu seperti apa. Tetapi pada umumnya jus cogen telah diterima sebagai termasuk larangan penggunaan kekuatan antara negara dengan negara, larangan perbudakan, diskriminasi ras, penyiksaan, dan genosida, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi, setiap perjanjian yang melanggar apa yang disebutkan tadi, maka perjanjian itu berdasarkan pasal 53 Vienna Conventions on the Law of Treaties tahun 1969, Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations tahun 1986, dan Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act tahun 2001, maupun Draft Articles on the Responsibility of International Organizations tahun 2011 akan menjadi batal. Inilah yang membatasi setiap negara-negara yang melakukan perjanjian internasional, agar perjanjian internasional dalam praktiknya dapat menjadi pendukung bagi kemanusiaan dan memelihara perdamaian. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai prinsip jus cogen. Saya Agit Yogi Subandi, terima kasih.